Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Atas nama PHP dan Pendeta, kami sampaikan bahwa ibadah Minggu di GKPA Parlagutan Depok tetap kita laksanakan sebagaimana biasa, namun tidak berkumpul di dalam gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing secara online. Hal ini dilakukan selain menindaklanjuti himbauan pemerintah dan pimpinan gereja, juga demi mencegah penyebaran virus corona. Semoga Amang dan Inang dapat tetap menikmati persekutuan walaupun secara online selama 2 minggu ini. Doa kami, kita semua tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Horas Madihita Saluhutna. Shalom, amanginang na dihaholangin tuata Yesus Kristus, goar ni mingguta saderion ima minggu letare, marjob ni roha mahamu. Tema sukacita dalam Tuhan. Sebelum ta mulai ibadat mingguta, masuk mahita tuhatihan ahom. Amin. Marende tesen bukuan yang kolam mandeling nomor 19 ayat 1 lalu tu ayat 2. Di bagasan goarni ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia namano palangi dohot tanoon. Amin. Ale hamu nama kakolongi Jerusalem, beta mamarjob ni roha, marmoga-moga maharani i, hamu na marsak harani ia, sonari tola mamarjob ni roha. Job dorohak kumuda dokon hala tuau, beta hita tu bagas ni Tuhan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na dibanua ginjang, para sirohano sumurung di sude jolma, nada diolani ho anak muna sasadai,
Dileko do ibana makokop kami mamorsan dosa nami lopus tuhayu na marsilang. Say patuguma rohanami, at ulang ganggu rohanami makaporsayain hasesaan ni dosa nami. At ulang mandele hami harani dosa nami. Tapi at sopos itu rohanami diasi ni rohamu nagodangi. Markite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amin. Marende tesian buku yang diangkola mandeling nomor 133 ayat 1.2. Tabebek gema tona ni debata nomor sada lalu tu nomor 4. Naparjolo audo Tuhan Jehovah debatamu ulang mar debata na lebakko di balikku. Napaduahon ulang menggana-ganai sanga maniru pena datola, bo pena diginjang di langit, bo pena ditoru ni tanoon, nada jadi sombamu sudenai. Napatoluhon ulang dokon goar ni Tuhan debatamu muda soada dalana dibain diuhumi debata do halak na mandokon goar nia muda soada dalana. Napa patkon ingot mari sabat atso diparbadiai ho ari i onom ari malolotmu na markarejo barang aha pe bainonmu tapi ari papituhon ima ari sabat ni Tuhan debatamu nada jadi ho markarejo dina sadari i bope anakmu, bope borumu, bope naposomu halak lahi, bope naposomu dada boru, bope pat pananmu, bope halak namar dagang di hutamu, dibain di bagasan onom ari do ditopa debata, langit dot tano dot laut dot isina sudena, asamara den maya di ari papitohoni, harani di pasu-pasu, asa di parbadai di batama ari sabati. Atong rap maita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami patulus kon nohombar tupatikmi. Amin. Marende ta sian buku yang diangkola mandeling nomor 308 ayat 1 lalu tu ayat 2. Dia pardosa do
poti madosata tu jeroni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhadurosan jana amanami. Kami pio dogoar muna badiai harani targogot hami marningot dosa nami. Semarasini roha maho midahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak de debata nagabejolma harani hami. Namate jana nangot sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi rohamu dihami. Sai patoktong ma dihami roha terima kasih o Tuho. Oton di parbadia pangaupoi di namarsak roha. Pamalum masude na bernit binai ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Acomarjob ni roha hami patuluskon romo ni rohamu. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Sai ulang tulak kami. Sai tangi memahami ho ale debata ama anak do tondi parbadia. Amen. Tabege mahata ni debata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosata. Adong do dihita malim godang nasongoni, najuguk disiamun di habangsa ni debata na gumudangi di banua gijang. Jadi harani sanga andiga petar bain Yesus do paluaon sanga ise halak naro tu debata markite hite ia. Tarbain Yesus pesongoni harani namangulu do ia sapanjang na lau pasatkon tu debata aka pangidoan ni halahi. Hasangapa ma di debata na digijang. Amen. Marendete sen buku yang kolam mandeling nomor 377 ayat 1 lalu tu ayat 2. Tabege mahata ni debata epistel di minggu tasadarion imana tersurat di sada Petrus 4 ayat 12 tu ayat 19. Imana tersurat di sada Petrus 4 memukamai sian ayat na pa 12 hon lopus tu ayat 19 songonon mahatana. Manaon parkacitan songon sada halak Kristen. Akadongan nani haholongan haci do di tahun hamu saon nari harani nahona uji tapi ulang pola ho mangrohamuno muda adong masa tuhamu sada pangalaho na luar biasa ikon mursonang do rohamunu ake dohot dohamu manaon perkacitan rap dohot Kristus jadi saulahon muda dung di patari daun hasangapan ni Kristus itu sudah jolma marsurak-surak mahamu disi namarutung dohamu muda dipabele halak hamu
songon sada si ihutkon Kristus. Ima tandana pabuahon na taruli tondi na sangap hamu, ima tondi parbadia. Ulang ma adong sahalak pe sian hamu na manaon parkacitan, harani na mamunu, sanga manakko, sanga mambaen najat, sanga harani na mangguturi. Tapi muda manaon parkacitan hamu harani na Kristen hamu, ulang mamaila hamu harani ini. Mandok terima kasih mahamu tu debata harani na dipangguarkot tu hamu guar ni Kristus sendiri. Madung dapot hatihana debata manguhumi portibion. Jana halak ni debata sandiri do perjolo ni uhuman. Atong muda sian hita do pukau ni debata tarbia museno maulaning nama satu akka halak na somak kapor saya jamita na denggan na sian debata tersurat do di buku na badiai songonon. Jadi muda maol do akka halak na denggani paluaon bia museno maulaning nama satu akka halak pardosa na so mananda Tuhani. Harani i muda adong sanga isi halak na manaon perhacitan harani hagiot ni debata ikon lain tigor mangolo ni halak na songoni jana di pasahat halahima diri ni halahi tu si panopai sai patuluson na do na janji honon nia olat ni ima sahatna. Martua do akan nombege hatani debata jana namar momosi di bagasan rohana. Amin. Marende tesian buku endeng kola mandeling nomor 227 ayat 1 lalu tu ayat 2. Tau kuma porsaya tai rimma hita mandok. Au porsaya di debata amana sun markuaso namano palangit do tanoon. Au porsaya di Jesus Kristus anak ni debata na sasadai tuhata nani tubuon ni tondi parbadia ni anak koni bunyi bujing si Maria nama naon parsaitan taran Pontius Pilatus di pasilakon mate nitanom manuat tu banuatoru ngot siaran halak namate di hari patuluhon manaik tu banua gijang juguk di siamuni debata amana sun markuaso
mulak ia musesiani manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsaya di tondi parbadia, sada parlagutan nela Kristen nabadia, pardonganan nela Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongon ni pamatang, dohot hanguluan na somatak. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian majelis. Masuk mahita palagut haul. Tabegema jolo hata ni debata nagabe ojahan dihita lau palagut haul tai, imantatar surat di Mazmur 50 ayat 23a. Sanga ise na mandok tarima kasih bain haulna, ido na pasangop konau. Amin. Atong marende maita sian buken yang kolo mandaling nomor 368 ayat sada las disima tapalagut haulta. Martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha, iman na manjagahon ati-ati dohot pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Damang dainang Ibu Bapa Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita dalam minggu Prapaskah yang keempat,
hari ini terambil dari Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Taparade mado endeta. Pasu-pasu majamita di bagasan rohakon, asotok-tok matarida, lain mengeluh hatami di barangin di rohaku, rodi pangalahoki, saitari damamar batu, di ngoluku hatami. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan sekaligus melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah sukacita dalam Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi liturgi Prapaskah, maka minggu keempat sebelum Paskah itu sering disebut sebagai Minggu Letare. Artinya bersukacitalah. Dan tema ini, bersukacitalah, ini diambil dari Yesaya pasal 66 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini, mengapa kita harus bersukacita? Bukankah Minggu Prapaskah yang kita rayakan adalah minggu sengsara Yesus? Dan jika kita merujuk pada Yesaya 66, maka ajakan bersukacitalah dalam teks ini bukanlah suatu tindakan di mana orang-orang bisa bergembira di atas penderitaan orang lain. Dan ini juga bukan suatu ajakan dari seorang manusia yang biasanya hanya bisa menghibur untuk sesaat. Tapi ajakan bersukacitalah dalam teks ini merupakan ajakan bersukacita yang bersumber dari Tuhan, yang mengalirkan keselamatan kepada umat manusia seperti air sungai yang mengalir, dan kehidupan seperti batang air yang tidak pernah kering. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan digambarkan seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, yang sedang menggendong dan membelai anak-anaknya di pangkuan, bahkan juga yang menghibur mereka di tengah-tengah kesukaran. Ajakan untuk bersukacita dalam teks ini bukan bermaksud mau mengabaikan, mau menyingkirkan pengalaman penderitaan umat Israel selama lebih kurang 70 tahun di tanah pembuangan. Tapi ajakan bersukacita ini dapat dimaknai sebagai suatu ungkapan pengakuan akan pengalaman bersama dengan Allah yang menghidupkan, yang menyertai, yang menghibur dan membebaskan umat manusia. Hal yang sama diperlihatkan dalam teks khotbah hari ini. Dalam Mazmur 69
yang sering juga disebut sebagai Mazmur tentang Mesias. Kenapa? Karena dalam bagian ini pemazmur Daud sedang menyerukan sebuah seruan yang meminta agar dia juga bisa ditolong. Dan seruan yang disampaikan oleh pemazmur Daud ini disejajarkan dengan penderitaan yang juga dialami oleh Kristus. Dalam ayat-ayat sebelumnya misalnya diperlihatkan bagaimana ada begitu banyak orang-orang yang membenci Daud, sama seperti orang-orang yang sepanjang pelayanan Yesus justru memperlihatkan kebencian kepadanya. Tapi di bagian akhir dalam teks ini, pemazmur Daud justru memperlihatkan kepada kita bagaimana langit dan bumi diajak untuk memuji Tuhan atas kelepasan, atas keselamatan yang pasti diberikan oleh Allah buat mereka. Pemazmur Daud mengajak kita semua untuk meyakinkan diri kita masing-masing bahwa permohonan yang disampaikan oleh Daud agar dia dilepaskan dari kesengsaraan, dari penderitaan, itu dikabulkan oleh Allah. Maka dari pengalaman pemazmur Daud kita belajar bagaimana pemazmur Daud sungguh-sungguh merasakan kesulitan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Allah, dia juga belajar bahwa ternyata dia juga seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Bahkan seringkali dia mendapatkan perlakuan-perlakuan di luar nalar manusia pada umumnya. Tapi meskipun kesukaran, penderitaan, perlakuan tidak baik dialami oleh Daud, bahkan perlakuan-perlakuan itu justru berada di luar nalar manusia pada umumnya. Tapi pemazmur Daud dalam ayat 30 mengatakan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Pengakuan inilah yang membawa Daud, termasuk juga membawa kita semua untuk mengabarkan kemuliaan Allah bagi semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita masing-masing, dengan memproklamirkan kalimat aku akan memuji Allah dengan nyanyian. Kesukaran, penderitaan, kesengsaraan, perlakuan tidak adil yang dialami oleh Daud dari orang-orang yang ada di sekitarnya justru menghantar Daud kepada sebuah pemahaman iman bahwa ternyata aku akan memuji Allah dengan nyanyian. Lewat nyanyian yang disampaikan oleh Daud, pemazmur Daud, dia mendapatkan kekuatan baru meskipun kadang kenyataan hidup tidak kondusif. Hati hamarende do pemazmur Daud ketika dia bernyanyi kepada Tuhan, justru dia mendapatkan kekuatan baru. Hal ini sangat kontras dalam kehidupan umat manusia pada umumnya. Tapi pemazmur Daud memperlihatkan kepada kita sebuah sikap religiositas yang berbeda jika dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan pengakuan pemazmur ini, dia mau mengabarkan Allah kepada tiap-tiap orang yang berkeluh kesah, agar kalau mereka berkeluh kesah, sampaikanlah, nyatakanlah keluh kesahmu hanya kepada Allah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti menginginkan sukacita dalam hidupnya. Dan kalau ditanya kepada kita semua, keadaan apa yang membuat kita bisa bersukacita, maka pasti jawabannya berbeda-beda. Dan tiap orang tidak akan punya jawaban yang sama kalau ditanya sukacita seperti apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka masing-masing. Perenungan pertama buat kita hari ini, sukacita itu bukan berada di luar kita dan juga bukan berada di dalam diri kita, melainkan di dalam diri Allah. Sukacita bukan berada di luar diri kita dan juga bukan berada dalam kita, tapi sukacita itu ada
hanya di dalam Allah. Maka kalau kita memiliki dan menemukan Allah, maka di mana-mana kita akan mengalami sukacita. Kalau kita sudah memiliki dan menemukan Allah, di mana-mana kita akan mengalami sukacita. Dan memang pada dasarnya sukacita yang berasal dari Tuhan itu tidak berpatokan kepada situasi. Sukacita yang bersumber dari Tuhan tidak tergantung pada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tidak diukur dari sisi materi, tidak diukur dari sisi apa yang menyenangkan buat hidup kita. Pencapaian pribadi, keinginan pribadi, tapi sukacita dari Tuhan akan terus mengalir di sepanjang situasi, baik masa-masa sulit maupun masa-masa bahagia. Dan sukacita seperti inilah yang harus kita miliki. Sukacita yang senantiasa membuat kita tetap memiliki pengharapan sekalipun jalan seakan tertutup untuk kita semua. Sukacita yang kita miliki dalam Tuhan itu memampukan kita untuk memiliki pengharapan sekalipun jalan seakan tertutup. Sukacita yang bersumber, yang berasal dari Tuhan, yang memampukan kita untuk melihat berbagai macam persoalan di tengah-tengah kehidupan dari sudut pandang, dari sudut kacamata Allah. Dan orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan adalah mereka-mereka yang menghidupkan semangat dalam dirinya untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang memiliki sukacita yang bersumber dari Tuhan, yang mampu menghidupkan semangat dalam dirinya, menggelorakan semangat dalam dirinya untuk terus menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah dalam kehidupannya masing-masing. Semudah membalikkan tangan? Tidak. Karena hal ini hanya akan bisa kita alami, hanya akan bisa kita lakukan kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan adalah mereka-mereka yang senantiasa menyatakan kebenaran meski harus menghadapi tantangan dan hambatan dari luar. Hambatan dan tantangan dari luar harusnya tidak menyurutkan semangat langkah kita untuk terus menyuarakan kebenaran yang ada di sekitar kita masing-masing. Bukan justru menyembunyikan kebenaran, tapi beranilah menyuarakan kebenaran. Meskipun harus ada tantangan, ada harga yang harus dibayar ketika kita menyuarakan kebenaran dalam hidup kita masing-masing. Maka dalam minggu Prapaskah yang keempat, minggu Letare ini, biarlah hati kita meluap dengan sukacita. Karena kita percaya, karena kita menyembah, dan kita selalu mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang menderita sengsara itu. Kehadiran Yesus yang mati, kehadiran Yesus yang akan bangkit untuk memberikan kehidupan yang lebih baik buat kita semua. Kematian Yesus yang akan kita peringati harusnya mampu menelanjangi kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa kejahatan yang seringkali merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan juga dengan alam semesta. Bersukacitalah karena kematian dan kebangkitan Kristus itu akan memberi cahaya baru bagi setiap pribadi kita masing-masing. Akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita adalah payung yang menjaga kita saat menghadapi hari-hari hujan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sukacita adalah payung yang menjaga kita saat menghadapi hari-hari hujan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bersukacitalah, alamilah penyertaan Tuhan,
lihatlah kuasa Tuhan dinyatakan, dan suarakanlah kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Sang Pemilik kehidupan kami, kalaupun hari-hari di sekeliling kami mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan, kalaupun keadaan di sekitar kami seringkali membuat hati kami cemas, kami diliputi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu kami jawab dalam diri kami masing-masing. Tapi setidaknya kami masih tetap memiliki Tuhan yang senantiasa berkuasa untuk menyatakan dirinya dalam berbagai macam peristiwa keadaan di sekeliling kami. Di tengah-tengah kecemasan, kekalutan, kekhawatiran kami atas berbagai macam peristiwa di sekeliling kami, firman Tuhan hari ini justru mengingatkan kami untuk terus bersukacita dalam Tuhan. Kami diingatkan bahwa sukacita dalam Tuhan tidak tergantung kepada situasi dan keadaan yang kami alami. Kalaupun keadaan tidak baik, kalaupun keadaan tidak kondusif, Tuhan tetap baik untuk kami semua. Hari ini kami berdoa untuk setiap umat manusia di belahan penjuru dunia ini. Mereka-mereka yang positif mengidap virus corona, mereka-mereka yang dalam pengawasan, mereka-mereka yang terjangkit virus ini, mereka-mereka yang khawatir, mereka-mereka yang diliputi kecemasan. Kami berdoa untuk mereka satu persatu, dimanapun mereka berada dari tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Berkenanlah Tuhan untuk memulihkan mereka. Berkenanlah Engkau memberi kekuatan buat mereka. Berbelas kasihlah Tuhan kepada mereka-mereka yang terbaring lemah. Berbelas kasihlah Tuhan kepada para medis, para dokter, para perawat yang juga bekerja keras menyelamatkan nyawa demi nyawa manusia sesama kami yang hari-hari belakangan ini menderita atau terjangkit virus corona. Berbelas kasihlah Tuhan untuk gerejamu yang harus memodifikasi ibadah minggu, ibadah-ibadah kategorial yang semula kami lakukan semuanya dalam gedung-gedung gereja kami, tapi dalam beberapa waktu ini harus kami kembalikan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Sebagaimana jemaat mula-mula yang beribadah dalam rumah masing-masing, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu atas kami. Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami. Dan berbelas kasihlah Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah kota kami, agar virus ini segera berlalu, agar persekutuan kami kembali seperti sedia kala. Seraya hari ini kami juga menyadari, mengakui di hadapan Tuhan, jika mungkin di hari-hari lampau ada sikap, ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada cara-cara kami yang salah yang kami lakukan, keadaan yang kami alami hari ini menjadi momentum bagi kami untuk kami juga memperbaharui diri kami masing-masing, memperbaharui organisasi kami masing-masing, agar sungguh-sungguh berpihak kepada sesama manusia, berpihak kepada alam,
yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang hari ini sedang mengalami pergumulan berat. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang hari ini tidak bersama dengan sanak keluarga karena mereka mungkin melakukan berbagai macam aktivitas dan perjalanan. Diberkati Tuhanlah kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang putus asa Tuhan berikan kepastian. Dan biarlah di hari-hari ke depan, setelah masa-masa di mana kami harus mengurangi intensitas perjumpaan kami dengan sesama, tiba saatnya kelak kami akan kembali dipersekutukan oleh Tuhan. Kami akan kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di rumah sepanjang 1-2 minggu ini. Berikanlah hikmat untuk mereka, semangat belajar, agar masa-masa yang kami alami ini sungguh-sungguh mereka pergunakan untuk belajar, mengasah diri mereka, memperlengkapi diri mereka masing-masing. Bagi para orang tua yang bekerja dengan berbagai macam metode pekerjaan mereka hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka satu persatu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami semua anggota jemaat Tuhan diingatkan untuk terus menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh gereja di dunia yang hari ini melaksanakan ibadah dalam gedung gereja maupun melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Diberkati Tuhanlah ibadah kami hari ini. Dijagai dan dilindungi oleh Tuhanlah ibadah kami. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Berkati gereja-Mu yang terus juga bergumul berjuang untuk tetap menghadirkan persekutuan bagi jemaat-Mu dengan berbagai macam metode dan variasi. Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Demikian juga dengan setiap anggota jemaat. Biarlah mereka juga boleh menerima, memahami, memaknai berbagai macam peristiwa, berbagai macam metode ibadah yang dilakukan oleh gereja-Mu, agar kami tetap mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk perjumpaan, terima kasih untuk persekutuan. Biarlah Tuhan yang dipuji dipermuliakan, dan kami akan tetap mengagungkan nama Tuhan meski kesulitan, penderitaan, kesusahan hidup, bahkan kecemasan mewarnai perjalanan hidup kami hari-hari belakangan. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan, kami sudah berdoa. Amin. Tapara de Mendeta, cian buku enda kola mandaling nomor 419. Sude
pasahat ma haul taon tu debata anso di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroruani sude silehen-lehen na denggan dohot siluan na sanggam. Hami pasahat mas yan yung lehen mitu hami gabe haul nami tuho. Say jagit may gabe uap na kuskus di adopanmu. Pasu-pasu may janajagahon anso hami pargunahon haulon lahu patimbulkon harajaanmu di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portibion. Sayukap maruhan nami marhite-hite tondimu ansomur hami tanda silehen-lehen mitu hami ansomur ringgas hami mandok kon tarima kasih tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di Banua Ginjang, pinorbadia magwarmo, ro maharajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang songon ni Muse di Tanoon, lehen madihami panganon nami ganop ari sadarion, sesa madosa nami, songon hami manyesa dosa ni dongan nami na mardosa di hami, ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoy. Atong mulak mahamu di bagasan dame, jana jagit hamuma pasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jana asima rohana midaho, diadopkon Tuhan de batama bohina tuho, jana dipasaurhon ma damena tuton di munube. Amen. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas.